Halo teman-teman, pada video ini kita akan belajar materi geografi kelas 10 yang judulnya Pengantar Geografi. Bab ini bisa juga disebut hakikat atau dasar-dasar geografi. Sub-sub bab yang akan dibahas di bab ini diantaranya ada pengertian geografi, kemudian objek geografi, pendekatan geografi, prinsip geografi, konsep geografi, aspek geografi, dan yang terakhir, cabang ilmu geografi. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu pengertian geografi. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli dan filsuf Yunani bernama Eratosthenes pada abad ketiga sebelum Masehi. Geo artinya bumi, dan grafein artinya tulisan atau gambaran. Kemudian menurut seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Berikutnya ada objek geografi. Objek geografi dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal merupakan cara pandang dalam mengkaji suatu materi. Objek formal dapat disebut juga sebagai pendekatan. Dalam geografi terdapat 3 pendekatan, yaitu keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Sedangkan objek material merupakan materi atau topik yang menjadi pembahasan. Dalam geografi, objek materialnya adalah fenomena geosfer, yang terdiri dari litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, atmosfer atau udara, biosfer atau flora dan fauna, dan antroposfer atau manusia. Barusan udah kita bahas tentang pengertian dan objek geografi. Ada yang membingungkan nggak? Kalau ada, tanyakan di kolom komentar ya. Lanjut. Berikutnya ada pendekatan geografi. Seperti yang udah disebutkan tadi, bahwa objek formal geografi disebut juga pendekatan geografi. Sekarang kita bahas lebih rinci ya, apa aja pendekatan geografi. Ada 3 pendekatan geografi, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Pendekatan keruangan atau spasial mengkaji fenomena geosfer yang disebabkan oleh ruang atau terjadi secara alami. Contohnya, gunung meletus dan gempa bumi. Pendekatan kelingkungan atau ekologi mengkaji fenomena geosfer yang terjadi karena interaksi manusia dengan alam. Contohnya, terjadi banjir karena banyak sampah. Pendekatan kewilayahan, kompleks wilayah atau regional mengkaji masalah yang kompleks, gabungan dari keruangan dan kelingkungan. Contohnya, kemacetan. Berikutnya kita masuk ke dalam prinsip geografi. Prinsip dalam geografi ada 4, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Prinsip distribusi menyatakan persebaran atau perbedaan fenomena alam antara tempat satu dengan tempat lainnya. Contohnya, persebaran flora, fauna, barang tambang, dan lain-lain. Prinsip interrelasi menyatakan keterkaitan atau hubungan, seperti sebab akibat atau hubungan lainnya. Di antara kata kuncinya ada sebab, akibat, sehingga, karena, maka, dan lain-lain. Prinsip deskripsi memberikan penjelasan, penggambaran, atau pemaparan data atau informasi seperti angka, gambar, tabel, grafik, dan peta. Prinsip yang terakhir, yaitu prinsip korologi, merupakan gabungan dari prinsip distribusi yang menyatakan persebaran, kemudian interrelasi yang menyatakan keterkaitan, dan deskripsi yang memberikan penjelasan. Maka prinsip korologi ini pasti kalimatnya itu bakal panjang ya biasanya. Karena dia tadi ada distribusinya, ada interrelasinya, dan juga ada deskripsinya. Dan perhatikan di sini. Prinsip geografi mengandung banyak huruf I. Seperti kata prinsip, ada 2 I kan? Prinsip, II. Nah, setiap
nama prinsip itu ada huruf I juga di belakangnya. Distribusi, interrelasi, deskripsi, korologi. Jadi jangan sampai ketukar dengan pendekatan. Kalau pendekatan itu kan pendekatan, itu yang banyak an-nya. Ke ruangan, ke lingkungan, ke wilayahan. Gitu ya. Barusan kita udah bahas pendekatan dan prinsip geografi. Kalau ada yang membingungkan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke konsep geografi. Ada 10 konsep dalam geografi. Nah, kita bisa singkat jadi, lo jangan kepo, Mr. Aglo diinterogasi nilep tiket. Singkatannya rada-rada aneh ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting bikin kita jadi ingat. Apa aja sih 10 konsep ini? Yang pertama ada lokasi, yang kedua ada jarak, yang ketiga ada keterjangkauan, yang keempat ada pola, yang kelima ada morfologi, yang keenam aglomerasi, yang ketujuh diferensiasi area, yang kedelapan interaksi atau interdependensi, yang kesembilan nilai kegunaan, dan yang terakhir keterkaitan keruangan. Sekarang kita bahas dulu 3 konsep yang pertama, yaitu lokasi, jarak, dan keterjangkauan. Konsep lokasi mengkaji letak atau posisi atau keberadaan objek di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut yang contohnya letak astronomis, dan lokasi relatif yang contohnya letak geografis. Kenapa lokasi absolut contohnya letak astronomis? Karena letak astronomis kan berdasarkan koordinat lintang dan bujur. Setiap tempat udah punya koordinat yang pasti di permukaan bumi. Kayak Indonesia, terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk menyebut letak astronomis Indonesia, nggak ada deskripsi lain kan selain angka-angka tersebut? Sedangkan lokasi relatif, kenapa contohnya letak geografis? Karena banyak cara untuk mendeskripsikan letak geografis. Kita sering dengar letak geografis Indonesia di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Itu nggak salah. Tapi bisa juga kan kita sebut letak geografis Indonesia di sebelah tenggara benua Asia, atau di sebelah barat Papua Nugini, atau di sebelah utara dari benua Australia. Nah, itulah kenapa letak geografis jadi lokasi relatif. Berikutnya konsep jarak. Konsep jarak mengkaji satuan jauh atau dekatnya suatu tempat ke tempat lain. Konsep jarak terbagi menjadi 2, yaitu jarak absolut, yang artinya jarak yang pasti, satuannya panjang, ya satuan panjang di sini meter atau kilometer. Berikutnya jarak relatif, yang satuannya satuan waktu, misalnya jam atau menit. Kenapa jarak absolut pakai satuan panjang? Karena satuan panjang itu nggak berubah. Misalnya, jarak Jakarta ke Bogor 60 km. Diukur hari ini benar 60 km. Diukur besok juga benar 60 km. Dan sampai kapanpun diukur lagi, jaraknya tetap 60 km dari Jakarta ke Bogor. Beda kalau kita pakai satuan waktu. Makanya jarak relatif pakai satuan waktu. Dari Jakarta ke Bogor bisa jadi 1 jam. Tapi di lain waktu bisa jadi 2 jam atau bahkan lebih. Berubah-ubahnya jarak relatif ini tergantung jenis kendaraan apa yang digunakan. Kemudian jalannya lancar atau enggak, yang itu berkaitan dengan konsep ketiga nanti, yaitu keterjangkauan. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas mengkaji tentang mudah atau sulitnya atau cara mencapai satu tempat. Konsep ini sangat berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi. Contoh, dari Jakarta ke Bogor kita bisa naik motor, naik mobil, atau naik kereta. Ketiga konsep ini, yaitu lokasi, jarak, dan keterjangkauan, sangat berkaitan. Makanya kadangkala kita bisa kepleset. Ada soal yang kita kira jawabannya keterjangkauan atau jarak, ternyata yang benar lokasi. Contoh, tanah di dekat jalan raya harganya lebih mahal daripada tanah di dekat pemakaman. Kalimat tersebut dapat digaji menggunakan konsep, pilihan jawabannya 3 aja di sini. Lokasi, jarak, atau keterjangkauan. Bisa jadi ada yang jawab jarak,
karena di kalimat itu ada kata dekat. Atau bisa jadi ada yang jawab keterjangkauan, karena berasumsi tanah dekat jalan raya kan aksesnya bagus, kemana-mana gampang, jadi harganya mahal. Padahal yang benar jawabannya lokasi. Kenapa bukan jarak? Karena nggak disebutin jarak dari satu tempat ke tempat lain, entah pakai satuan panjang ataupun satuan waktu di situ. Kenapa juga bukan keterjangkauan? Karena kalimat soal tidak mencantumkan aksesnya bagus, kemana-mana gampang, dan yang semisalnya. Kalimat tersebut hanya mengatakan di dan di dekat jalan raya dan di dekat pemakaman. Cuma nunjukin posisi atau keberadaannya aja kan? Maka jawabannya benar adalah konsep lokasi. Berikutnya ada konsep pola, morfologi, dan aglomerasi. Konsep pola mempelajari tentang susunan keruangan atau susunan yang berkaitan dengan tempat. Contohnya, pola persebaran penduduk, ada yang memusat, ada yang menyebar, ada yang memanjang. Kemudian bisa juga pola aliran sungai, seperti ada dendritik, rektangular, trellis, radial sentrifugal, radial sentripetal, dan seterusnya. Kemudian konsep morfologi. Morfologi yang dimaksud di sini adalah morfologi bumi. Konsep ini mempelajari tentang bentuk lahan atau bentuk permukaan bumi. Kata kunci konsep morfologi diantaranya gunung, lembah, datar, terjal, curam, kontur, topografi, dan lain-lain. Terus, berikutnya konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi mempelajari tentang pemusatan atau pengelompokan suatu objek. Konsep ini mirip dengan pola, tetapi aglomerasi hanya khusus membahas pemusatan. Contohnya, kawasan industri, kemudian bisa juga komplek perumahan. Berikutnya, konsep diferensiasi area dan interaksi atau interdependensi. Konsep diferensiasi area mempelajari perbedaan karakteristik dua wilayah. Nah, karakteristik itu artinya ciri khas ya. Contohnya, kota identik dengan gedung tinggi, sedangkan desa identik dengan persawahan. Kemudian bisa juga contoh yang lain, di dataran rendah cocok untuk bertani, sedangkan dataran tinggi cocok untuk berkebun. Nah, intinya diferensiasi area ini bakal nyebut minimal dua tempat dengan sifat atau ciri khas atau karakteristik yang berbeda. Kemudian konsep interaksi atau interdependensi. Konsep ini mengkaji tentang hubungan timbal balik antara dua wilayah. Disebut juga konsep interdependensi yang artinya saling ketergantungan. Contohnya, kota membutuhkan desa untuk mendapatkan bahan pangan, dan desa membutuhkan kota sebagai tujuan pemasaran produk pertanian, serta sumber berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, ada konsep nilai kegunaan dan keterkaitan keruangan. Konsep nilai kegunaan mengkaji tentang manfaat suatu objek, objeknya bisa benda atau tempat, yang berbeda-beda bagi setiap orang. Contohnya, masyarakat Jabodetabek sering memanfaatkan Puncak, Bogor, untuk tempat wisata, sedangkan warga setempat memanfaatkan wilayah tersebut untuk berkebun dan berdagang. Dan akhirnya konsep yang ke-10, keterkaitan keruangan. Konsep ini mengkaji tentang hubungan antar unsur ruang yang menyebabkan suatu fenomena. Contoh, Jakarta sering banjir karena datarannya rendah, dialiri 13 sungai besar, kurangnya resapan air, drainasenya buruk, curah hujannya tinggi, dan masyarakatnya yang sangat tidak disiplin dalam menata ruang dan mengelola sampah. Sekarang kita masuk ke aspek geografi. Aspek geografi terbagi jadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik dalam geografi berarti seluruh cakupan mengenai bumi atau alam, dan berbagai gejalanya seperti litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, atmosfer atau udara, dan biosfer atau flora dan fauna. Sedangkan aspek sosial dalam geografi berarti bahasan tentang manusia dan kegiatannya, termasuk tentang dinamika kependudukan, interaksi wilayah, industri, dan lain-lain. Sekarang kita sampai ke subbab yang terakhir, yaitu cabang ilmu geografi. Di antara cabang ilmu geografi ada geologi yang mempelajari bumi dan strukturnya, kemudian
Ada geomorfologi yang mempelajari bentuk muka bumi, terus ada hidrologi yang mempelajari air, ada oceanografi yang mempelajari lautan, ada klimatologi yang mempelajari iklim, dan ada meteorologi yang mempelajari cuaca. Nah, sebetulnya banyak banget cabang ilmu geografi, tapi di antara yang paling sering disebut dan dipelajari ya di materi SMA adalah yang 6 ini. Gimana? Udah paham materi pengantar geografi ini? Inti bahasan dari bab ini ada di subbab pendekatan, prinsip, dan konsep geografi. Sekarang mari kita coba post-test. Coba kalian kerjakan soal-soal ini. Kunci jawaban dan pembahasan insya Allah saya post di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan like jika kamu suka video ini, share jika kamu rasa video ini bermanfaat, terus subscribe dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan video yang baru.